السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah tergantung dengan amal, pengorbanan yang dia lakukan. Mulianya seseorang di mata Allah tergantung kepada amal atau pengorbanan yang dia lakukan. Semakin besar amal yang dia kerjakan, semakin banyak pengorbanan yang dia torehkan, semakin besar peluang dia untuk mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah. Makanya Islam tidak mengajarkan atau memahamkan kepada kita bahwa orang besar dalam Islam itu adalah mereka-mereka yang memiliki tubuh yang besar. Kalau tubuh yang besar itu yang menyebabkan orang besar dalam Islam, tentu orang Indonesia kalah dari orang Barat. Karena orang Indonesia badannya ketek-ketek dibandingkan orang Barat. Tapi Islam tidak mengenal orang besar dalam Islam itu adalah mereka yang badannya besar. Tidak pula orang besar dalam Islam itu karena jumlah uangnya banyak. Tidak pula karena keluarganya besar, di mana-mana ada keluarganya. Dan tidak pula karena jabatannya yang tinggi, dia dianggap besar dalam Islam. Sehingga kalau orang tidak punya jabatan, dia rendah dan hina dalam Islam. Tidak ada begitu. Lantas apakah yang menyebabkan seseorang itu dikenal sebagai orang besar dalam Islam? Amalnya, pengorbanannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang besar amalannya, besar pengorbanannya, sesungguhnya mereka itulah pemilik jiwa yang besar, pemilik ruhul badli wal mujahadati wat tadhiyah. Mereka lah pemilik jiwa-jiwa yang besar. Suatu ketika Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jalan-jalan ke negeri Syam, ingin mengetahui kondisi gubernur Syam. Gubernur dan Khalifah Umar dua-duanya sahabat mulia Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya untuk hadis ini ya, beliau pernah ditanya
oleh sahabat, "Wahai ummul mukminin, siapakah orang yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sering menyebut 3 nama. Satu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dalam riwayat ini 3 ini yang disebut. Umar khalifah di masa beliau dari tahun berapa? 14, 15, 16, 17 Hijriah. Kemudian sedangkan gubernur Syam ketika itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kuat cerita tentang amal ya, Bu. Bahwa amal itu yang membuat seseorang mulia di sisi Allah. Pengorbanan itu yang menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah. Main-main khalifah ke negeri Syam, berkunjung. Ketika beberapa tahun sudah Abu Ubaidah dipercaya menjadi khalifah di negeri Syam, menjadi gubernur di negeri Syam. Kemudian Khalifah Umar menyatakan, "Aku tak ingin pertemuan di mana-mana, aku ingin pertemuan langsung di istana." Maksudnya di rumahnya sang gubernur. Gubernur melayani, siap di rumahku, di istana. Datang Khalifah Umar bin Khattab ke rumah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Disambut dengan baik oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tatkala silakan masuk, terkejut langsung Khalifah Umar ibn Khattab. Apa yang membuat beliau terkejut kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah? Ini kisah ini masyhur sekali. Seorang gubernur zuhud, tawadhu'. Apa yang membuat beliau terkejut? Yang membuat beliau terkejut adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, seorang panglima perang yang pernah memimpin pasukan kaum muslimin bersama Amr bin As melawan orang-orang kafir yang akan menyerang Madinah di salah satu negeri bernama Salasil. Pasukannya itu termasuk Abu Bakar di dalamnya, Umar ibn Khattab di dalamnya. Beliau panglimanya, ditunjuk oleh Rasulullah bersama Amr ibn al-As. Walaupun setelah itu jabatan panglima itu beliau serahkan kepada Amr bin As biar tidak berseteru, biar tidak berlarut-larut dalam berselisih faham. Tapi tetap beliau diamanahkan oleh Rasulullah sebagai panglima. Beliau juga yang memimpin kaum muslimin dalam perang namanya Zatul Khabar. Zatul Khabar ini perang melawan orang-orang musyrikin di pesisir Arab dari Jeddah yang ada pantai-pantai lautnya sampai ke atas. Beliau yang memimpin. Dan perang itu beliau lakoni berbulan-bulan. Tatkala beliau jadi panglima di Syam di masa Khalifah Umar bin Khattab didatangi, terkejut Khalifah Umar. Kenapa terkejut? Karena Khalifah Umar menghitung harta miliknya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini hanya ada 5. 1, seekor onta untuk tunggangan beliau kemana-mana. Yang kedua, sebilah pedang untuk perang. 2, 3 perisai, tameng. 4, piring, sohan. Dan yang kelima, gelas tempat minum dari kulit. Hanya 5. Bertanya Umar, "Ma bika ya Aba Ubaidah?" Ada apa dengan engkau, hai Aba Ubaidah? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bilang tidak ada apa-apa. Tapi kenapa begini? Engkau seorang gubernur, engkau seorang panglima, tidak memiliki apa-apa. Abu Ubaidah bin Jarrah, Bapak Ibu rahimakumullah, menjawab, begini caraku
untuk menenteramkan hatiku agar aku kelak ditempatkan oleh Allah di dalam syurganya. Jadi bagi beliau Abu Ubaidah bin Jarrah itu tidak penting kemewahan-kemewahan kalau amal kosong. Biarlah beliau beramal sampai beliau lupa dengan mengumpulkan harta-harta yang itu menjadi haknya. Bagi beliau, aku nyaman dengan ini. Dengan ini saya tentram dan saya meyakini saya bisa menjadi salah seorang penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenallah Bapak Ibu rahimakumullah dalam sejarah Islam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini salah satu sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk syurga oleh Rasulullah, oleh Allah lewat Rasulullah di saat beliau masih hidup. Masih hidup beliau lah dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulullah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Mendengar jawapan beliau mereka cara ambo niyo masuk surganya Allah, Khalifah Umar bin Khattab berujar. Apa kata beliau? Sungguh kami sudah dilalaikan oleh dunia. Sungguh kami telah dilalaikan oleh dunia. Selain engkau wahai Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Selain engkau wahai Abu Ubaidah. Jadi kalau kami berjumpa dengan engkau, timbul semangat kami untuk mengenang akhirat kembali. Tapi kalau berpisah dengan engkau wahai Abu Ubaidah, terlenakan kami oleh kehidupan dunia kami. Itu yang bicara siapa? Yang bicara Umar bin Khattab. Bukan orang biasa, tapi seorang khalifah yang ketakutannya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berlebihan. Umar bin Khattab ini yang pernah berkata, kalaulah sehelai rambutku menempel di punggungnya seorang hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam syurga, berapa beruntungnya aku. Beliau yang mencikkan tu. Kalau sehelai rambutku, sehelai rambutnya, rambut akan beribu-ribu ni jumlahnya. Kalau sehelai rambutku ini menempel di pundak atau di punggung seorang hamba Allah yang Allah jamin dia masuk syurganya Allah, berapa beruntungnya aku. Makanya beliau berkata, di akhirat nanti podo saja bagi ambo dah cukup. Apa podo tu ibu ya? Tidak di syurga, tidak di neraka. Di tengah-tengah saja bagi ambo itu sebuah kenyamanan bagi saya. Walaupun sesungguhnya kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Umar bin Khattab fil jannah. Rasulullah pernah berujar dalam hadis yang panjang tentang 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk syurga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tetap salah seorang di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan oleh Allah untuk tinggal di syurganya Allah setelah kematiannya. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, satu kisah Abu Ubaidah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Khalifah Umar bin Khattab hasil didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, orang besar dalam Islam adalah mereka pemilik jiwa-jiwa yang besar. Dan jiwa-jiwa yang besar itu akan diraih dengan amal yang besar, dengan pengorbanan yang besar. Makanya perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am ayat yang ke-161, ayat 162, 63, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki. Apa arti nusuki? Wa nusuki apa artinya Bapak Ibu rahimakumullah?
dan amalku, pengorbananku, wa mahyaya, matiku, wa mamati, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah juga mengingatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa itu Bapak Ibu rahimakumullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau harta yang banyak. Inna a'tayna, sesungguhnya kami memberikan, a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau, a'tayna kal kautsar, harta yang melimpah ruah. Al kautsar, harta yang banyak. Ayat ini khitabnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuannya untuk kita semua. Allah telah berikan kepada engkau, hai manusia, nikmat Allah yang banyak. Kita terima nikmat Allah yang banyak, Bapak Ibu rahimakumullah. Dulu ingat kita waktu kita sendiri makan 3 kali sehari, alhamdulillah. 3 kali sehari ya. Kadang-kadang 2 kali. Waktu jadi mahasiswa, menikah, makan 3 kali juga sehari. Punya anak 1, makan 3 kali juga sehari. Anak 2, 3 kali juga sehari. Anak 3, 3 kali juga sehari. Kalau ambo anak 3, makan 3 kali juga sehari sampai kini. Tambah istri 1, 4, 5 dengan saya. Tambah orang tua. Ibu-ibu mungkin ada yang punya anak 10. Ada yang 8. Berapa kali makan? 3 kali juga sehari. Bahkan ada yang sampai bisa 5 kali Ustaz. Tapi Parwi tidak bisa. Padahal dulu, kalau hitungan matematikanya, hitungan matiknya ini, tatkala kita sendiri makan 3 kali sehari. Tatkala kita berdua, harusnya itu berkurang, makan 2 kali sehari. Tatkala kita bertiga punya anak 1, harusnya makan kita sekali sehari. Karena dibagikan untuk istri 1, untuk anak 1. Tatkala punya anak 2, istri 1, tidak ada makan. Kenapa? Karena jatah makan kita berikan ke istri dan ke anak 2. Yang makan pagi untuk istri, makan siang untuk anak pertama, makan malam untuk anak kedua. Tapi kan tidak begitu. Bahkan yang terjadi, Allah berikan harta melimpah ruah. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin bertambah umur, semakin lapang urusan. Dulu waktu sekolah susah. Orang-orang gaek cerita, pergi sekolah dulu pakai sepatu lah cabik-cabik. Untuk makan malam, orang gaek mesti meminjam barih dulu ke tetangga. Sulit. Tapi sekarang tidak ada cerita begitu lagi. Kita yang berbagi untuk orang lain. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Apa perintah Allah? Washalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Tuhanmu, dan beramallah dan berkorbanlah. Ada pengorbanan yang kerajokan, ada amalan yang mesti kita torehkan. Makanya Rasulullah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan amalku dan pengorbananku. Karena itu perintah Allah. Berkorban dalam agama Allah, cara untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar kemungkinan mendapatkan kemuliaan. Semakin kecil pengorbanan yang kita lakukan, semakin kecil pula harapan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Makanya ikhtiar seseorang dalam agama Allah ini dinilai. Tidak hanya iman takdir, tidak. Tapi ikhtiar seseorang, usaha seseorang
Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam agama Allah ini dinilai. Kalau di sekolahan, nilai di akhir. Kalau nilai anak juara, emaknya gembira. Oh, anak mau juara. Tapi kalau anak tidak juara, ibu hatinya. Tapi dalam Islam tidak begitu. Islam menilai proses ini. Proses. Bu, pengorbanan yang sedang kita lakukan ini. Amal yang sedang kita torehkan ini yang Allah nilai. Bukan lihat akhirnya saja nanti bisa atau tidak mengerajukan. Bukan itu, tapi proses ini, usaha ini. Makanya Allah benarkan cara berpikir orang-orang kafir yang cepat menghakimi orang-orang muslim keliru, salah. Salah satunya tatkala pindah kiblat. Kiblat kaum muslimin dulu ke Baitul Maqdis, ya, pindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Tahun berapa pindahnya? Setahun 6 bulan Rasulullah di Madinah. Lah di Madinah Rasulullah baru pindah kiblat ke Ka'bah. Waktu Rasulullah masih di Mekah, lah setahun pula Rasulullah di Madinah, Rasulullah beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Tapi setelah itu dipindahkan ke Ka'bah. Apa kata orang-orang musyrikin kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, terutama mereka yang baru saja masuk Islam, dari golongan Nasrani itu, dari golongan orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu? Apa katanya kepada kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat terutama yang baru masuk Islam? Nah, tuh kan, betul kan? Benar kan? Ternyata kiblat kalian keliru. Kiblat kalian itu bukan ke Baitul Maqdis. Itu kiblat kami. Kiblat kalian itu ke Ka'bah, ke Mekah. Berarti amalan yang kalian lakukan selama ini salah. Kalau salah, berarti tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau amal kalian salah. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lama berselang setelah itu turun firman Allah. Firman Allah membantah ucapan orang-orang kafir. Karena orang kafir selalu menilai akhir. Sedangkan Allah menilai proses yang dilakukan ini. Amal yang ditorehkan ini. Tidak sama seperti di Bapak Ibu rahimahullah di sekolahan. Tapi kini sekolahan Bapak Ibu rahimahullah lah mulai bagus. Lah mulai rancak, dibuat sistem yang bagus. Jadi anak per hari, per pekan, per minggu, per bulan bahkan dinilai afektifnya, kognitifnya. Kau dulu pas ujian akhir rancak nilai walaupun buruk perangai juara. Begitu. Tapi sekarang tidak lagi nilai bagus. Alhamdulillah ada perubahan. Apa kata Allah? Innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Berarti semenjak Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah, beribadah Rasulullah dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis ketika itu sampai perpindahan kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Selama itu Allah nilai amalnya Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak ada istilahnya dak baguno, tidak ada. Tidak ada istilahnya batal, keliru, salah, tidak ada. Tetap Allah nilai. Kenapa? Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, cuman di lapangan sering orang berkoar-koar, nyolai beramal. Nyolai berkorban kok, cik. Dalam bahasa Arab pengorbanan ini tidak hanya satu bentuknya. Ada 3 jenis pengorbanan ini. Awak masuk pengorbanan yang seperti apa? Amal ini 3 bentuknya, bukan 1. Apa bentuknya itu? Yang pertama ada namanya al-khudlan.
Al-khudlan, kha dzal lam, kha dzal lam, khidlan atau khudlan. Apa itu khudlan? Khudlan itu pengorbanan, tapi bentuknya buruk. Bagaimana buruknya? Mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Dibaca-baca ke orang lain, saya ada berkorban, saya lebih beramalnya, boleh berkorban. Tapi bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Caranya dia mengorbankan orang lain untuk maslahat dirinya. Benar perbuatan ini salah. Bahkan bisa celaka orang yang beramal seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang dia beramal sekadarnya, sewajarnya. Yang penting dia kerjakan lah tuh, selesai. Ya, kalau bahasa orang pendidikan seperti mengisi absen, laisi absen lah tuh. Kalau awak di masyarakat lah nampak muko Allah tuh. Jadi sewajarnya saja, sekadarnya saja. Lah tak kerajuan lah tuh. Istilahnya pengorbanan juga dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan kosakata al-insaf namanya. Al-insaf. Apa itu insaf? Pengorbanan yang dilakukan ala kadar, sewajarnya saja. Ada yang begitu? Ada. Kita tidak boleh juga begitu. Kamu tuh bayar utang sebentar aja. Nyupai ke surau tuh bu, bau duanya, masuknya ke masjid, takbirnya Allahu Akbar. Tapi nyo katakan pembayar utang sebentar, sudahlah bayar utang, tasya yang diutangi, tasya yang berutang, kemudian sebentar lolai. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Itu kata-kata seperti itu mesti dirubah. Mesti dirubah. Kamu tu panggil salat. Sabantanyo tak usah. Kok yo sabanta bu sabanta nak salat kok kiranya sabanta tu dah jadi kata muju orang tu. Pas keluar takdir Allah wajah tuah meninggal dunia. Rugi kadang tak. Ini namanya insaf nih. Boleh begini. Ini bukan insaf taubat ya. Insaf taubat lain lagi nih. Ada orang lain sauhnyo lain sauhnyo. Insaf itu tu bahasa awaknya dikenal dengan istilah pertaubatan. Ya, taubat orang, taubatan nasuha. Tapi kalau ini insaf dalam bentuk terjemahan pengorbanan. Dia melakukan sesuatu ala kadarnya, sewajarnya. Yang ketiga, ini yang mantap yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pengorbanan dalam bentuk dia melakukan kebaikan untuk kebaikan sesama karena kerelaan hati. Namanya dalam bahasa Al-Quran tadhiyah, an-nusuk, tadhiyah, nusuk. Satu lagi tadhiyah, nusuk, dia tiga ni an-nahar. Tadhiyah, nusuk, nahrun. Tadhiyah, nusuk, nahrun. Ketiga-tiganya kosakatanya berbeda tapi maknanya sama. Apa itu? Melakukan amalan karena kerelaan hati. Untuk apa? Untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan orang lain. Yang mana di antara tiga istilah pengorbanan ini yang harus dilakukan oleh kita, oleh ibu-ibu, oleh apa-apa? Yang nomor tiga, awak kalau beramal karena kerelaan hati, karena berharap ridha Allah, bukan karena yang lain. Beramal itu lillah, bukan karena yang lain. Untuk siapa kita beramal? Untuk kebaikan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menorehkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk orang banyak, peluang dia untuk mendapatkan syurga Allah lebih besar ketimbang orang hanya sibuk dengan dirinya saja. Jadi kalau ada orang Pak Ibu rahmatullah beramal, amalnya itu rancak karena Allah dan dia rela, sukarela melakukannya, berharap ridha Allah. Ya, untuk kebaikan dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, peluang dia mendapatkan syurga Allah jauh lebih terbuka ketimbang orang hanya sibuk ngurusin dirinya.
Orang lain sibuk, biarkan saja. Bukan urusan saya. Orang kalau bicara dirinya seorang saya, masih kecil dia. Belum gadang lah. Orang bicara sibuk saya, masih itu saya baru. Maka dalam Islam dia masih kecil. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cemburu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pagi, siang, sore, malam berjihad untuk agama Allah. Mengorbankan apa yang boleh miliki untuk agama Allah. Malam hari minta munajat kepada Allah. Wahai istriku, izinkan aku untuk bermunajat kepada Rabbku di malam ini. Bahkan tidak cemburu istri. Siang-siang, sore, malam-malam lah sibuk untuk keluarga, untuk masyarakat. Malam hari minta pula bermunajat kepada Allah. Ya Rasulullah, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sungguh Allah telah menghapuskan dosa-dosamu yang terdahulu dan dosa-dosamu yang akan datang. Tapi kenapa begini engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba Allah yang berterima kasih? Lihat Khalifah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau panggil anak beliau, putri beliau yang sekaligus istri Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putriku, apa saja amalan yang selama hayat Rasulullah beliau kerjakan, tolong tuliskan. Ingatkan ayah biar ayah kerjakan. Allahu Akbar. Jadi bukan malah beliau buat lo cara pribadi, tidak. Tapi beliau melanjutkan titah Rasulullah. Disusun oleh Sayyidah Aisyah. Si fulan dikasih makan tiap hari, si fulan dibantu tiap hari, si fulan dibantu, fulan bantu, semuanya. Ikut kerajaan Rasulullah ini semuanya dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ibn Khattab, Masya Allah, tak tanggung-tanggung amal beliau. Uthman, Ali ibn Abi Talib, apalagi. Dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan pengorbanan. Cirinya ini banyak. Abu sebutkan saya 3. Orang yang dia beramal amalnya lillah, cirinya 3. Orang yang beramal amalnya karena Allah ini, pengorbanan ini pengorbanan karena Allah, cirinya ada beberapa. Kita sebut 3 sajalah. Ya. Yang pertama, kebaikan yang dia lakukan tidak akan berubah walaupun masa berubah, kedudukan berubah, atau tempat berubah. Yang pribadinya baik tidak akan pernah berubah. Ini orang yang kalau beramal, amalnya selalu ikut karena Allah. Kalau berkorban, korbannya selalu ikut karena Allah. Apa cirinya yang pertama? Tidak berubah kebaikannya walaupun masa berubah atau lokasi berubah. Kadang-kadang orang, ya, tak acok-acok, kadang-kadang ya, orang kalau sudah berubah tempat, berubah lo perangai. Kalau sudah berubah kedudukan, berubah waktu, berubah pula sifat. Tapi kalau orang yang beramal lillah tidak akan pernah berubah dia. Siapa contoh? Dalam Al-Quran banyak contohnya. Salah satunya Allah kisahkan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang pernah hidup sulit, susah. Bukti susahnya itu beliau dibuang ke dalam sumur oleh dunsanak beliau. Begitu ya. Bukti susah beliau. Sendiri dalam sumur. Bukti susahnya. Bukti susahnya lagi, beliau tahu ayah beliau buta. Tapi beliau juga pernah, Bapak Ibu rahimakumullah, hidup dalam kegemilangan sampai akhir hayat. Waktu susah, dalam surat Yusuf ayat 36, Allah menggambarkan ucapan orang-orang yang ada di dalam penjara. Ketika itu Nabi Yusuf ditawan, dimasukkan ke dalam penjara. Apa kata orang-orang kepada beliau? Inna naraka minal muhsinin. Hai Yusuf, sungguh kami melihat engkau di antara orang-orang yang gemar berbuat baik.
Nabi Yusuf di penjara, tapi di penjara semua orang memuji beliau. Ada orang seperti ini? Itu ada Nabi Yusuf. Di penjara sekarang ada enggak kira orang seperti itu? Wah, yakin mudah-mudahan ada. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Yusuf di antara orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Engkau orang elok. Sipir penjara bilang begitu. Tawanan-tawanan bilang begitu. Engkau orang baik. Dan Masya Allah memang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara, yang beliau lakukannya kebaikan-kebaikan. Luar biasa. Dan beliau dalam penjara itu pernah mentakwilkan mimpi. Dan takwil beliau tentang mimpi benar adanya. Apa yang terjadi tatkala Nabi Yusuf menduduki jabatan strategis di istana Raja Mesir? Apa yang terjadi Pak Ibrahim? Berubahkah Nabi Yusuf tatkala beliau menduduki jabatan terbaik di istana? Kalau dia awak kini Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Nabi Yusuf yang pacik. Apakah berubah beliau? Tidak berubah. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Yusuf, tapi ayat berbeda. Kalau tadi ayat 36, ayat 78. Tapi kalimatnya sama. Inna naraka minal muhsinin. Kalimatnya sama dengan yang tadi ya. Tapi posisi dah berbeda tuh Bu. Yang Cie susah dalam penjara, yang Cie Li bahagia di istana. Apa kata masyarakatnya? Apa kata rakyatnya? Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Yusuf, di antara orang-orang yang gemar berbuat baik. Engkau ni orang elok, engkau ni orang baik. Masya Allah. Dulu saudaranya yang membuang-buang beliau, ya, yang membenci beliau, membuang beliau ke dalam sumur, badutolo ke orang gaib, ditarik oleh Nabi Yusuf untuk tinggal di istana, dimaafkan kesalahannya. Termasuk ayah beliau diundang untuk tinggal di istana Nabi Yaqub alaihi salam. Itu kebaikan Nabi Yusuf. Orang-orang yang membenci beliau selama ini disayangi, dikasihi, diberi bantuan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka terkenallah di seantero negeri Nabi Yusuf di antara pemimpin yang gemar melakukan kebaikan, tidak berubah kebaikan tatkala beliau dulu hidupnya sulit. Ini ciri pertama. Tidak berubah dimanapun dia berada, apapun waktunya, amalnya tetap baik. Yang kedua Pak Ibu rahimakumullah, apa ciri orang yang beramal amalnya lillah? Dia tidak suka kemunafikan, tidak suka dusta-dusta. Jadi kalau nyuruh salat tuh Allahu Akbar. Ini tidak ni duto salat lah. Bentuk duto tu apa? Bentuk duto tu ya mau dipuji oleh orang. Tagak salat, lincak tagak ambok lay rancak tagak ambok, lay mantap. Baju lay keren tak baju. Dia nak mau dusta. Tidak mau kemunafikan. Walaupun dusta itu hanya kecil, dia tidak mau. Itu orang yang beramal lillah. Karena orang yang beramal lillah ini sadar dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." Apa artinya itu? Sesungguhnya kejujuran, walaupun kecil tapi jujur Bapak Ibu rahimakumullah. Kecil dia tapi jujur. Ya. Ada orang belanja ke awak pedagang, orang belanja ke awak, harago barang go 1.500. Dia ganya piti 2.000. 500 ya, 500. So taruhlah haragonya itu 1.800. Kan tinggal 200 ya. Disongsong. Kembaliannya itu tinggal 200 kan. Tapi kalau orang jujur Bu, 200 itu diusahakannya, diambilnya 200 itu. 200 lagi Bu. Tapi kalau orang lain, coba lihat. Biasa saja. Dia niangkannya saya tuh. Niang saya. Kasih Bu. Padahal hak orang itu masih sisa 200 lagi. Kalau orang yang beramalnya lillah, 200 itu dia kembalikan. Ini bukan hak saya. Bukan punya saya. 200 memang ketek. Kadang-kadang dibuang saya di orang. 200 jatuh. Dan biayanya masuk kotak. Gitu. Kadang-kadang dianggap orang sepele. Padahal dia bernilai. Kalau 200 itu dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, banyak juga jadi.
dia kembalikan. Dia enggak suka dusta, dia enggak suka kemunafikan. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan orang untuk berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan orang untuk masuk syurganya Allah. Seseorang kalau nyulah tabiaso jujur, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang yang berdusta, kecil duto itu atau gadang dutonya, dustanya itu akan mengantarkan dia melakukan kejahatan. Kejahatan itu akan mengantar dia masuk nerakanya Allah. Seseorang kalau nyulah tabiaso baduto, makonyo akan disebut sebagai seorang panduto, pendusta. Di mata siapa? Di mata Allah. Sulit untuk berubah. Kalau lo betul berubahnya sulit. Maka orang yang beramal lillah, dia tak suka bohong walaupun kecil dusta itu. Dia tak suka kemunafikan walaupun kecil. Jadi kalau beribadah, ya ibadah lillah. Tak ada ibadah selalu ria-riaan, mau dipuji seketek di orang, mau dibanggakan, mau di ini, tidak. Tapi amalnya amal lillah. Ciri yang ketiga, orang yang beramal lillah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang yang beramal amalnya lillah, yang ketiga ini, cirinya adalah dia kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau ditegur, dia tidak marah. Ya, ada orang beramal, nyelok salah moko kan. Tiba-tiba mungkin ada orang lain mencaliak yang beliau kerajokan go keliru, diingatkan. Dia nak marah. Ambolong ku aja siangku. Tak ada begitu. Dia terima. Oh ya terima kasih. Betul. Tapi kalau salah nanti nyejalekan. Bukan, saya maksudnya begitu supaya begini. Tapi tak ada emosi, berang tak ada. Dia tak marah dia kalau ada orang menasihati. Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu rahimakumullah. Khalifah Umar ya. Waktu beliau jadi khalifah, berkhutbah beliau. Dan beliau berkata, aku ditunjuk sebagai khalifah di antara kalian bukan karena aku orang yang terbaik. Bukan berarti ambogo orang yang paling elok, paling hebat. Tidak. Maka kalau seandainya ada pekerjaanku yang benar, sokonglah. Kalau ada yang batu pekerjaan ambo, sokong, tolong. Tapi kalau ada pekerjaanku yang bengkok, kalau pekerjaanku ini nanti keliru, bengkok, salah, maka luruskanlah. Luruskan. Kata Khalifah Umar. Tagak seseorang menunjuk. Wahai Khalifah Umar. Ya. Kalau seandainya nanti kami tidak sanggup untuk menasihatimu dengan lisan kami, maka saya akan menasihati engkau dengan pedangku. Marah Khalifah Umar, Bapak Ibu rahimakumullah, diingatkan oleh orang begitu? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Malah beliau memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat Nabi Muhammad ada orang yang dia mau mengingatkan Umar bin Khattab dengan pedangnya. Malah memuji Allah beliau. Alhamdulillah. Senang hati ambo, gadang hati ambo. Engkau mau mengingatkan ambo je pedang engkau. Alhamdulillah. Karena orang kadang-kadang sungkan sudah kan kalau sudah duduk, sungkan orang menasihati. Beliau malah berterima kasih untuk dinasihati. Ini ciri yang ketiga, orang yang beramal amalnya lillah. Bapak Ibu rahimakumullah, seakan kita beribadah sini, mungkin ada yang keliru, kita beribadah kan diingatkan oleh orang. Bukan begitu. Kalau orang yang beramalnya lillah, oh ya terima kasih Pak, makasih Mak, makasih Bu. Terima kasih dia. Bukan malah membesar di malai Bu tahu. Tak boleh itu dah. Sabuhi saya gitu. Tidak begitu.
Tapi dia terima dulu. Nanti kalau memang keliru juga masukan orang, dia jelaskan baik-baik. Tidak langsung dia emosi, tidak langsung dia marah. Semua ini yang dilakoni oleh para sahabat Rasul SAW ini, semuanya hasil didikan baik Rasul SAW. Semuanya hasil didikan terbaik baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang besar dalam Islam adalah mereka yang memiliki jiwa yang besar. Sedangkan jiwa yang besar itu kita diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari-hari ini kita kembali diingatkan akan berita gembira kelahiran beliau, ya, Rasul SAW. Ya, beliau mengajarkan kepada kita orang-orang yang akan memiliki jiwa besar itu adalah mereka yang besar amalnya, besar pengorbanannya. Dan pengorbanan serta amal yang besar itu landasannya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita ini kita bisa terus menorehkan amal-amal yang banyak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk orang yang bersua berjumpa dengan kita, sehingga itu bisa menjadi pundi-pundi kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.